Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tertulis di dalam kitab Mazmur 145 ayat 17, judul renungan kita hari ini adalah Jalan Allah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Bersyeba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan, Allahmu, menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaezer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan Dari dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Bersyeba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat.
Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, "Pelihat Daud, demikian, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Bersyeba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus, dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, "Demikian, sesungguhnya, aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku." Ayat di atas terambil dari kitab 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah mungkin menyembunyikan tujuan jalannya, tetapi jalannya pasti memiliki tujuan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pernahkah Anda bingung melihat beberapa ayat Alkitab yang tampaknya berlawanan satu sama lain? Misalnya, dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 dikatakan bahwa yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel adalah setan. Tetapi pada 2 Samuel 24 ayat 1 disebutkan bahwa Tuhanlah yang menyuruh. Bagaimana kita menjelaskannya? Kita semua tahu bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun untuk berbuat dosa. Jawaban pertanyaan itu dapat ditemukan dari cara para penulis Perjanjian Lama mengungkapkan jalan Allah. Terkadang mereka menganggap pencobaan itu berasal dari Allah dengan seizin Dia. Mereka pikir Dia membiarkan kita mengambil pilihan yang salah, lalu memakai akibat tragis yang ditimbulkan untuk mencapai tujuan baiknya. Dalam 2 Samuel 24 ayat 1, kita baca bahwa Allah menghasut Daud untuk menghitung orang Israel. Jelaslah bahwa saat itu Allah mengizinkan setan mempengaruhi Daud,
Karena sensus itu merupakan usaha untuk menaksir kekuatan militer Israel, hal ini mencerminkan dosa yang sama, yang berasal dari sikap sombong dan mengandalkan diri sendiri yang sering dilakukan bangsa itu. Akibatnya, Allah menghakimi bangsa Israel serta raja mereka. Jadi, apa tujuan baik Allah ketika mengizinkan setan untuk menghasut Daud? Meskipun banyak rakyat Israel yang mati, tetapi bangsa itu diampuni dan dimurnikan. Tuhan menghukum yang bersalah, tetapi juga menunjukkan belas kasihan-Nya. Jalan Allah mungkin di luar pemahaman kita, tetapi kita dapat selalu percaya bahwa Dia selalu melakukan apa yang benar. Tuhan adil. Mazmur 145 ayat 17 berkata, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Salah satu karakter Tuhan yang kita kenal adalah adil. Keadilan Tuhan itu akan dinyatakannya pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Kebenaran ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Akan tetapi, apakah yang dimaksud dengan adil? Adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil. Artinya, Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Allah itu dinyatakan dengan berbagai cara, antara lain. Pertama, keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Kedua, keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengganjarnya dengan hukuman. Ketiga, keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Setiap perbuatan baik yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Allah memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan kecil, yang kita lakukan karena mengasihi Dia. Demikianlah, keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran, tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa dengan hukuman, tetapi menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali dalam dirinya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, bila keadilan Allah sedemikian ketat, bahwa Dia tak akan membiarkan dosa apapun berlalu tanpa hukuman, bagaimana kita dapat diselamatkan? Bukankah kita semua telah jatuh dan berbuat dosa? Hanya ada satu jawaban untuk persoalan tersebut, yaitu salib Kristus. Tanpa salib Kristus tak ada seorang manusia pun yang akan diselamatkan. Semua manusia telah berbuat dosa dan berdasarkan keadilan Allah mereka semua harus binasa. Akan tetapi, salib Kristus membuat segalanya berbeda. Allah telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menanggung segala dosa kita, umat-Nya yang percaya kepadanya. Semua itu dilakukannya karena kasih-Nya yang sedemikian besar kepada kita, supaya kita yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh pengampunan dosa dan hidup kekal. Kasih Allah rindu mengampuni dosa-dosa umat-Nya dan mengaruniakan hidup kekal kepada mereka.
sedangkan keadilannya menuntut pelaksanaan hukuman atas segala pelanggaran dan dosa. Salib Kristus menggenapi keduanya. Hukuman dosa dilaksanakan dan ditanggungkan pada Kristus yang menerimanya dengan sukarela, sehingga pengampunan dosa dan hidup kekal dapat dianugerahkan kepada orang percaya. Dengan demikian, kasih dan keadilan Allah dapat dinyatakan secara bersamaan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dalam segala hal yang dikerjakannya, Allah selalu bertindak secara adil. Karena itu, apapun yang kita alami dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, tetaplah percaya bahwa Allah itu adil. Tuhan memberikan keadilan kepada umat-Nya. Mazmur 135 ayat 14 berkata, "Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan sayang kepada hamba-hamba-Nya." Berbicara keadilan Allah, kita akan melihat kesaksian dari kitab suci yang menekankan keadilan dari Allah, seperti, "Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya, Tuhan adalah pengasih dan adil." Allah kita penyayang, tetapi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kitab suci, kita sering melihat hal-hal yang seolah-olah menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil. Keadilan merupakan tema yang sangat sentral dalam kitab suci. Kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali. Dalam Perjanjian Lama, kata yang dipakai untuk keadilan adalah kata Ibrani mispat dan sedekataut sedekah. Keadilan dalam kedua kata ini mengacu baik perihal aspek internal pribadi seseorang maupun menyangkut aspek eksternal, yakni perihal relasi seseorang dengan yang lain. Mispat dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata justice, lebih menekan keadilan sebagai sesuatu yang ada di luar manusia, yakni tentang aturan, norma dan hukum. Sedangkan kata sedek yang diterjemahkan dengan righteousness, lebih berbicara perihal integritas pribadi seseorang. Dengan demikian, keadilan mencakupi baik sebagai sebuah kebajikan maupun sebagai tata cara yuridis perihal bagaimana para hakim menegakkan hukum dengan baik dan adil dan bagaimana rakyat menaati hukum dengan baik dan benar. Kitab suci juga menggambarkan keadilan sebagai ciri, sifat dan kualitas pada Allah, dan kualitas yang sama hendaknya juga dimiliki oleh segenap umat Israel. Ada beberapa perikop yang memberi pendasaran pada gagasan tersebut. Ulangan 32 ayat 4-5, Mazmur 7 ayat 10, Mazmur 119 ayat 137, Mazmur 145 ayat 17, Yesaya 30 ayat 18 dan Yesaya 45 ayat 21. Pada pengadilan akhir zaman Allah betul-betul akan memberikan keadilan, di mana Ia akan memberikan upah dan hukuman sesuai dengan kehidupan manusia. Pertama, Allah akan memberikan upah kepada manusia. Hal ini sebenarnya merupakan perwujudan dari kasih ilahi. Upah diberikan, sebenarnya bukan karena kita betul-betul berjasa dan layak menerimanya, tetapi karena adanya janji Allah. Kedua, Allah akan memberikan hukuman sebagai perwujudan dari keadilan dan murka Allah.
Perlu diperhatikan bahwa sekalipun manusia tidak berhak dan tidak layak menerima upah, tetapi ia betul-betul layak menerima hukuman. Di sini keadilan diwujudkan dengan menghukum sesuai dengan hukum Allah. Karena hukum Allah dan firman Allah sudah menyatakan bahwa orang berdosa akan dimasukkan selama-lamanya dalam neraka. Maka nanti kalau Allah betul-betul melakukan hal itu, Ia bertindak adil. Karena itu, marilah kita tunduk kepada keadilan Allah dengan sebaik-baiknya. Apakah Tuhan membuat kesalahan? Mari kita jawab. Tuhan tidak membuat kesalahan. Kesempurnaan dan keagungannya tidak memungkinkan adanya kesalahan. Besarlah Tuhan dan paling terpuji. Kehebatannya tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan, memahami, mengandung gagasan, mungkin untuk mengetahui atau menghitung. Dengan kata lain, kebesaran Tuhan tidak terbatas. Pernyataan ini tidak bisa mengacu pada orang yang bisa berbuat salah, karena dengan satu kesalahan saja, kehebatannya bisa diukur dan terbatas. Kemampuan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu dan memahami segala perkara juga menghindarkannya dari melakukan kesalahan. Besarlah Tuhan kami dan Maha Kuasa. Pengertiannya tidak terbatas. Sekali lagi, Kitab Suci menunjukkan bahwa Allah tidak dapat salah. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan kesalahan, tetapi Tuhan memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan tidak membuat kesalahan. Tuhan tidak melakukan kesalahan dalam penciptaan dunia. Hikmat Tuhan yang tak terbatas, kuasa tak terbatas, dan kebaikan tak terbatas digabungkan untuk menghasilkan dunia yang sempurna. Pada akhir 6 hari penciptaan, Allah mengamati segala ciptaannya dan menyatakannya sangat baik, tidak ada pengecualian atau kualifikasi atau kekecewaan. Hanya pernyataan sangat bagus. Tuhan itu bukan manusia, sehingga Dia berbohong, bukan manusia, sehingga Dia berubah pikiran. Apakah Dia berbicara dan kemudian tidak bertindak? Apakah Dia berjanji namun tidak menepatinya? Berbeda dengan manusia, Tuhan tidak membuat kesalahan dan tidak memiliki renungan yang membawa perubahan pikiran. Tuhan tidak membuat keputusan yang nantinya harus Dia batalkan karena Dia tidak mempertimbangkan seluruh konsekuensinya atau karena Dia tidak mempunyai kuasa untuk memenuhinya. Selain itu, Tuhan tidak seperti manusia yang keberdosaannya memerlukan penghakiman. Tuhan itu terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Tuhan adil dalam segala jalannya dan setia dalam segala perbuatannya. Beberapa orang berpendapat bahwa Kitab Suci menunjukkan bahwa Allah berubah pikiran mengenai ciptaannya. Ketika dilihat Tuhan, betapa besarnya kejahatan umat manusia di bumi, dan bahwa setiap kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia di bumi, dan hatinya sangat sedih. Maka Tuhan bersabda, "Aku akan menghapuskan dari muka bumi umat manusia yang telah kuciptakan beserta binatang-binatang, burung-burung, dan binatang-binatang yang merayap di bumi beserta mereka karena aku menyesal telah menjadikan mereka." Ada baiknya memahami kata penyesalan di bagian ini. Ketika digunakan untuk Tuhan, penyesalan mencakup pemikiran tentang kesedihan yang penuh belas kasih dan tindakan yang diambil. Tuhan tidak menunjukkan kelemahan, mengakui kesalahan, atau menyesali kesalahan. Sebaliknya,
Dia mengungkapkan kebutuhannya untuk mengambil tindakan yang spesifik dan drastis untuk melawan kejahatan umat manusia. Segala sesuatu yang mereka pikirkan atau bayangkan selalu jahat dan sepenuhnya jahat. Fakta bahwa Tuhan tidak menganggap ciptaannya sebagai sebuah kesalahan dibuktikan dengan keberadaan dunia yang terus berlanjut. Kita masih di sini, meskipun kita penuh dosa. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya, di mana dosa bertambah, kasih karunia pun bertambah, dan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Dia mempunyai tujuan dalam segala hal, dan hasil akhir bukanlah hal yang mengejutkan baginya, karena Dia menyatakan akhir dari awal, "Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, Akulah Allah, dan tidak ada seorang pun yang seperti Aku, yang sejak awal menyatakan yang akhir, dan sejak dahulu kala segala yang belum terlaksana, dengan mengatakan, nasihat-Ku akan tetap berlaku dan Aku akan melakukan segala kehendak-Ku." Seseorang mungkin mengira Tuhan telah melakukan kesalahan dalam kehidupan pribadinya. Pengalaman dan kondisi tertentu di luar kendali kita membuat kita bertanya-tanya apakah Tuhan mungkin salah perhitungan. Namun, kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yang telah dipanggil sesuai dengan maksud tujuannya. Hal ini memerlukan iman untuk menerimanya. Namun, kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Dalam segala hal kita harus memahami bahwa hal-hal dalam hidup ini dapat dikorbankan dan digunakan untuk pahala kekal kita sesuai dengan hikmat Dia yang mampu menjaga kamu dari tersandung dan menghadirkan kamu di hadapan hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat, dan dengan penuh sukacita kita dapat bersukacita karena Tuhan Allah kita tidak membuat kesalahan dalam hidup kita, namun memiliki tujuan yang baik dan penuh kasih untuk segala sesuatu yang Dia izinkan. Tidak ada kesalahan pada Tuhan kita, tidak ada kesalahan yang Dia buat, dan tidak ada kesalahan pada Putranya. Yesus tidak melakukan dosa dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Setan sangat ingin mengungkapkan satu saja kesalahan Yesus. Namun iblis gagal total dalam usahanya. Yesus tetap menjadi anak domba Allah yang tak bernoda. Di akhir kehidupan Yesus, hakim duniawinya, Pontius Pilatus, menyatakan, "Saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Kita hidup dengan kesalahan kita, besar dan kecil dan membawa bencana, dan kita terbiasa melakukannya. Namun kita melayani Tuhan yang sempurna dan bebas dari kesalahan yang kebesarannya tidak dapat diukur. Banyak sekali, ya Tuhan, Allahku, keajaiban yang telah Engkau lakukan, hal-hal yang telah Engkau rencanakan untuk kami. Tidak ada yang bisa menandingi Anda. Jika aku berbicara dan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu, maka terlalu banyak hal itu untuk diberitahukan. Adalah baik untuk mengetahui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dan bahwa Dia yang tidak membuat kesalahan mampu memberikan kompensasi lebih dari kesalahan kita. Aku telah sangat berdosa. 2 Samuel 24 ayat 10 berkata, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Pengakuan Daud ini diakibatkan atas tindakannya melakukan sensus penduduk.
Tindakan sensus sendiri mempunyai makna yang khusus. Keluaran 30 ayat 12 mengatakan, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya, pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Ayat ini menyatakan kepemilikan Allah akan umatnya, dan dengan prinsip ini, maka Raja Daud hanya dapat melakukan sensus jika ia mendapat perintah dari Allah, dan sensus ini harus diikuti persembahan uang pendamaian kepada Tuhan. Namun nampaknya bukan ini yang mendorong Raja Daud melakukan sensus, sebab Daud menghendaki peningkatan bangsa tersebut, kemungkinan ingin mengukur kekuatan pasukannya untuk mengetahui apakah ia mempunyai cukup kekuatan untuk menaklukkan negara-negara tetangganya. Panglima Raja yang bernama Yoab berkeberatan akan diadakannya sensus ini. Kemungkinan karena mengetahui bahwa sensus ini berkaitan dengan kesombongan Raja Daud, namun akhirnya ia tunduk pada kemauan Raja Daud. Di sini terlihat bahwa di akhir kepemimpinannya sebagai raja, Daud jatuh dalam dosa kesombongan, yang mengklaim seolah kejayaannya diperoleh karena hasil karyanya sendiri. Ia melihat bagaimana bangsa Israel telah berjaya di bawah kepemimpinannya, yang memang sangat mengagumkan. Maka penghitungan itu adalah untuk memberi pujian bagi dirinya sendiri, padahal sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kemuliaan dan kejayaan kepada bangsa Israel. Dengan penghitungan itu, Raja Daud seolah lebih bergantung kepada angka-angka daripada menyerahkan masa depan bangsa itu ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah, sensus itu dilakukan. Namun kemudian, Raja Daud mengetahui bahwa ia telah bersalah di hadapan Tuhan, sebab ia menyadari bahwa ia melakukan hal itu demi kebanggaannya sendiri dan kemuliaan diri yang sia-sia. Sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, Daud mempunyai kepekaan akan dosa, dan ia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Berikutnya, kita dapat membaca bagaimana Allah menghadapkan kepada Raja Daud pilihan akan akibat perbuatannya. Pilihan pertama, 7 tahun kelaparan. Hal ini dapat mengakibatkan kematian di Israel, terutama bagi kaum miskin yang tak punya persediaan makanan, namun yang kaya mungkin selamat, dengan menggantungkan harapan kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel untuk memberi makanan. Pilihan kedua, jatuh pengejaran bangsa musuh, di mana kemungkinan korban terbesar adalah para prajurit, dan bangsa Israel harus berada di dalam pertentangan dengan negara-negara tetangganya. Pilihan ketiga, yang akhirnya dipilih oleh Raja Daud adalah wabah penyakit, karena dalam menghadapi konsekuensi ini ia menggantungkan harapannya pada kemurahan Tuhan, dan bukan kepada manusia, dan juga karena semua orang, secara sama rata, termasuk kaum keluarganya, memiliki kemungkinan yang sama untuk turut menanggung akibat ini. Di sini terlihat kesungguhan pertobatan Daud. Akhir dari cerita ini kita lihat bahwa Raja Daud mengaku bersalah dan berdosa. Dia sungguh menyatakan pertobatannya dengan membangun mezbah bagi Tuhan untuk menyembah Tuhan.
Dan karena kesungguhan pertobatan hatinya ini, Tuhan berkenan menghentikan wabah tersebut dari antara orang Israel. Dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Raja Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, pun dapat jatuh ke dalam dosa. Demikian juga kita. Namun demikian, jika bertobat, Tuhan akan menerima kita kembali. Karena itu, segeralah mengaku dosa jika jatuh ke dalam dosa agar Tuhan berkenan kepada kita. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Hari ini kita akan merenungkan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umat-Nya akan berdiri selamanya. Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, dan suatu saat nanti, janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Allah dan Allah akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan diberkati dan membangun bait menjadi hal yang berbeda. Janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki Anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan tahta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan menetapkan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata keluarga. Sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan, sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja,
tahta, yang menekankan otoritas pemerintahan sang raja, dan selamanya menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud. Ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini, namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon. Walau Daud berupaya hendak mendirikan tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak tergantung kepada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, walaupun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah memintanya kepada Israel dan para pemimpin orang Israel. Soal rumah yang akan dibangun kelak itu, bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu nantinya, Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua, kerajaan Mesias itu didik langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang Bapa kepada anaknya. Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya itu akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Tahta abadi Daud itu lebih terkait kepada perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir, sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Nathan. Apa yang hendak kita renungkan dari dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak tertandingi dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politis, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang dijanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja,
dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid dan di lingkungan gereja, kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Kedua, Bait Allah yang hendak dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan inginkan untuk dibangun dan Ia tinggali, sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus. Apakah kita mau membangun diri dan gereja kita untuk Kristus, sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya? Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja, seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita mengurung dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri, padahal Ia lebih suka kemana saja Ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah. Tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat, bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu, karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.